Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan channel RPF Ready. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mengikuti RPF Ready dan mengelik RPF Ready dan berkomentar di RPF Ready. Di sini tanpa dukungan kawan, RPF Ready bukanlah siapa-siapa di YouTuber. Nah, jadi kawan, cerita kita hari ini kita melihat kebun sawit nih. Kebun sawit itu zat asamnya sangat tinggi kawan. Zat asam ini ada dua versi kawan tempatnya kawan. Satu di daratan, yang parah lagi itu di rawa kawan. Yang ini yang di daratan, coba kita lihat nih. Tuh kawan. Oh, itu semuanya kuning semua itu kawan. Itu bisa kawan lihat tuh, batangnya kecil-kecil nih. Ini kawan, dari pertama ini sampai udah besar seperti ini, dia tetaplah kuning kawan. Ini kok bisa kawan lihat tuh. Tuh. Sangat menyedihkan kawan. Ini dari pertama tanam sampai sudah besar seperti ini zat asamnya masih tinggi. Sekunder. Sawitnya kuning-kuning kawan, kurus-kurus. Jadi kawan, di sini ini nih ada dua tempat nih. Kalau zat asam itu yang sangat tinggi, itu yang pertama tuh yang paling tinggi itu kawan di rawa, dan yang kedua itu di daratan. Kalau di daratan itu cepat itu pengatasannya tuh kawan. Jadi kita mainkan waktu itu minimal kalau di daratan ini kawan, yang seperti ini kita mainkan waktu 8 bulan atau di lebih dari 8 bulan kawan. Jadi pertama itu kawan, kita pembentukan nih, kita bersihkan dulu, kita semprot. Sudah kita semprot ini, kalau tanahnya kering seperti ini kawan, ini nah jadi kita semprot dulu. Udah disemprot, kita kasih pupuk untuk zat asam. Itu pupuknya itu kawan bisa kawan cari di internet, itu nanti keluar tuh untuk pembunuh zat asam. Sudah kita pupuk ini kawan pakai zat asam. Ini kalau tempat di daratan seperti ini kawan, ini kita harus mainkan kompos ini kawan. Itu kompos skam maksudnya itu. Ini skam padi, skam ini kopi, atau kompos bekas jenjang sawit itu kawan, atau bekas ini orang bikin somel nih, tatalnya kayu itu kawan. Jadi kita lingkarin di pokok batang kawan. Sudah kita lingkarin pokok batangnya itu kawan, itu barulah kita susul dengan pupuk kimia kawan. Nah jadi kita harus rutinkan itu selama itu kawan, itu 5 bulan berturut-turut kawan. Bisa jadi itu 6 bulan berturut-turut kawan. Pertama kita mainkan dulu pupuk akar. Sudah pupuk akar ini kawan, jadi kita mainkan pupuk daun. Yang itu. Jadi 3 ini udah itu. Bulan ketiga lagi barulah kita mainkan pupuk zat asam lagi. Minimal 2 kali atau 3 kali itu mainkan zat asam itu kawan. Sudah itu kawan, ini tempat nih panas nih, kering nih. Nah jadi kita itu harus gimana caranya, harus lembab dulu kawan. Ini sebabnya tempatnya di daratan, bukan yang di rawa. Kalau di rawa itu lebih parah lagi kawan. Itu makan waktu minimal 1,5 tahun ini. Coba kita lihat tuh gimana sawitnya. Itu sawitnya kecil-kecil tuh kawan. Tuh nih, bisa kawan lihat nih.
Tuh. Kalau bibit ini bibit bagus kawan. Itu bisa kawan lihat. Semuanya kuning. Buahnya pengaruh sangat kecil kawan. Itu. Kuning semua. Tuh sampai ke bawah itu kan, itu bisa kawan lihat tuh. Jadi sayang kawan, walaupun kebun kita lebar seperti ini, kalau pengurusannya seperti ini, jadi kita nggak maksimal dapat buah ini kawan. Tuh bisa kawan lihat tuh, itu semuanya kuning semua itu kawan. Tuh. Ini baru sekali dia nih monuzat asam ini, karena kemarin itu saya ajarkan itu sama teman ini. Ini punya teman ini kawan. Itu kawan, sawit masih kecil seperti ini. Itu bisa kawan lihat itu. Tuh. Kuning kecil. Sawit 2 hektaran ini kawan. Yang di sebelahnya aja yang 2 hektar ini cuman dapat 500 kilo nih kawan. Tuh. Tuh bisa kawan lihat. Gimana? Semuanya kuning. Tuh, coba kita sampai ke ujung sana kawan. Itu buahnya itu kecil. Semuanya kuning tuh kawan. Coba kita ke ujung dulu, biar kawan bisa lihat itu gimana itu. Ada yang bagus soalnya. Tuh kuning semua kawan. Tuh bisa kawan lihat. Tuh. Coba kawan lihat tuh. Kuning semua, ya ampun. Ini sudah 1 kali dia nih kawan, tapi dia cuman nggak pakai kompos yang kuajarin kemarin itu kawan, cuman pakai pemunuzat asam aja deh itu. Tuh sekon itu. Tuh sawitnya kuning semua kawan. Kawan bisa lihat. Jadi kawan, kalau kita mainkan bibit kapilat itu, kalau nggak diurus, kalau kita nggak jeli nih kawan, kita nggak bisa kawan, kita nggak bisa mendapatkan hasil dengan maksimal. Tuh kawan ini bisa lihat tuh, itu semuanya udah kuning itu. Tuh kuning semua. Sampai ke ujung itu. Nih saking kelebarnya kebun ini kawan. Kebun ini kawan ada 4 hektar itu. Nah jadi yang ini belum terurus, yang di sebelahnya, di sebelah dia itu ada, itu udah terurus itu. Ini kuning. Coba kita cek. Coba kita ke ujung lagi kok.
Aduh. Kuning kuning. Batangnya kecil-kecil, tuh bukannya kecil-kecil. Bisa lihat tuh. Kuning-kuning tuh kan. Ini kawan, ada 4 hektar nih kebun ini nih. Yang 2 hektar itu kemarin sudah dirawatnya ini. Nah, jadi udah dirawatnya itu udah hampir setahun. Ini sama-sama bibit ini kawan. Jadi kemarin dia menurut anjuran saya, kemarin kan karena dia tuh sempat bertanya sama saya kan. Nah, jadi nanti bisa kita lihat, kita bikin video lagi yang 2 hektar itu kawan. Gimana itu? Kalau yang ini kawan, yang ini paling mudah sebenarnya ini kawan. Kalau mengatasi zat asam itu, kalau di daratan yang susah ini itu dirawat kawan. Kalau dirawat itu memang susah nih kawan. Jadi kita 3 kali kesusahan ini, karena kita harus bikin parit, buang zat asam, mengelola tanah. Nah, jadi nanggung kita kawan. Kalau yang ini memang enak ini sebenarnya kan, tapi kita itu mau jeli dalam membuat media-media pupuk itu kawan. Coba kita lihat dulu di sana kawan. Kita lihat tuh tanah. Tuh, kuning semua kawan. Tidak ada yang hijaunya. Tuh daun. Tuh. Untuk mengatasi zat asam kawan, kita itu pertama itu kita semprot. Kalau di tempat industri ini sudah bersih nih kawan, kita menggunakan zat asam, pupuk zat asam. Jadi kalau mau tahu pupuk zat asam itu, bukalah Google, jadi nanti tahu di internet itu apa bentuk pupuk zat asam. Sudah kita pupuk zat asam tadi kawan, baiknya kita cari dulu kompos. Maksud saya itu seperti skam itu skam padi bagus, skam jerami padi itu bagus, pokok skam apa aja ini. Jadi kita harus dilingkarin di batang ini. Sudah dilingkarin, kita mainkan pupuk nih kawan. Jadi 1 bulan 1 kali. Jadi kita mulai dari pupuk akar, perbaikan akar. Nah, jadi kalau akar itu bagus, jadi dia penyuplai, dia makan itu bagus nih kawan. Jadi buahnya nanti kawan itu besar, sangatlah besar, sangatlah bagus. Udah itu kawan, kita mainkan pupuk batang. Pupuk batang itu apa, dan pupuk buah itu. Nah, terus sudah mainkan itu, tahapan itu kita main lagi ke pupuk buah. Jadi sudah itu kawan, kita balik lagi ke nol ini. Balik lagi ke nol maksudnya itu kita balik lagi ke zat asam per 3 bulan. Sudah pupuk zat asam lagi, balik lagi ke pupuk batang lagi. Udah itu kita balik lagi pupuk buah lagi. Sudah per 3 bulan kita kecil lagi nih, balik lagi ke zat asam lagi, balik ke zat asam. Udah 3 bulan, tunggulah kawan, itu udah bagus tuh. Zat asamnya udah habis, udah itu sautnya luar biasa kawan. Jadi kalau kawan nggak percaya, nanti terus kawan ikuti RPF tadi,
kita bikin video lagi yang di sebelahnya nih kawan. Yang sebelahnya ini